Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Akhirnya smartphone Tecno yang terbaru itu sampai juga di studio Legawa Gadget, dan pastinya sudah cukup banyak ya teman-teman gadget yang request untuk saya review. Dan langsung aja kita sambut, ini dia smartphone-nya Tecno Spark 10 Pro. Yap, setelah melalui PO yang cukup lama, akhirnya Tecno Spark 10 Pro sampai juga di studio Legawa Gadget. Jadi saya beli smartphone ini ada di kisaran harga Rp2.100.000. Ya, itu harga yang masih cukup terjangkau. Dan langsung aja kita fokus ke smartphone-nya. Jadi dari boxnya ini masih ciri khas banget Spark series, yaitu berwarna oranye, jadi putih oranye. Jadi ini masih mirip ya sama Tecno Spark series yang sebelumnya. Di bagian depan ini ada tulisannya Tecno, kemudian angka 10 yang cukup besar dan Pro-nya cukup kecil, dan Spark-nya di bagian bawah. Tapi nyebutnya itu Tecno Spark 10 Pro. Jadi dari atas ke bawah baru ke tengah gini. Oke, dari boxnya ini saya cukup suka karena cukup ini ya, seperti anak muda, jadi warnanya putih dan oranye. Kemudian di bagian kiri ada tulisannya Spark 10 Pro, di bagian kanannya sama Spark 10 Pro, dan di bagian bawahnya ini dia IMEI, dan yang kita unboxing ini berwarna Starry Black, jadi berwarna hitam, dan internalnya ini besar ya, di 128 GB plus RAM-nya 8 GB. Oke, mantap. Dan bagian belakangnya ini dia untuk selling point-nya. Jadi kameranya sudah 32 megapiksel untuk selfie-nya. Jadi kamera depannya ini sangat besar. Kemudian chipsetnya ini MediaTek Helio G88, yang dimana untuk di harga 2 jutaan kecil itu masih masuk akal. Kemudian di bagian belakangnya dia sudah ini ya, glass ya, jadi kaca, sehingga mantap. Untuk bagian depan dan belakangnya sudah sama-sama menggunakan kaca. Kemudian kamera utamanya 50 megapiksel, dan untuk layarnya ini sudah di Full HD+, jadi sudah tidak HD lagi, dan tidak lupa screen refresh rate-nya ada di 90 Hz. Jadi overall untuk di harga 2 jutaan kecil saya rasa ini adalah spek yang cukup menggoda. Sekarang kita lihat bagaimana dengan smartphone-nya, langsung aja kita unboxing dulu. Dan di sini lagi-lagi saya tidak menemukan adanya segel, jadi mungkin segelnya adalah plastiknya ini ya teman-teman. Setelah PO cukup lama, akhirnya Spark 10 Pro sampai juga di studio Legawa Gadget. Dan ini dia. Oke, disambut dengan smartphone Tecno-nya, yang dimana untuk plastiknya juga cukup unik karena berwarna putih, kemudian bawahnya biru. Jadi seperti warna boxnya ya. Dan ini ada setting point-nya seperti yang ada di belakang boxnya. Langsung aja kita kletek dulu bagaimana warna Starry Black dengan bagian belakangnya kaca. Oke, dan ini dia untuk smartphone-nya. Sekarang kita kletek dulu untuk tulisan Tecno-nya supaya kita bisa melihat desain keseluruhan dari smartphone ini. Oke, dan ini dia untuk Tecno Spark 10 Pro. Wah, ini cukup keren ya. Tapi ternyata untuk bagian belakangnya ini dia doff, jadinya tidak fingerprint magnet. Dan untuk kesannya cukup premium. Dengan bagian belakangnya ini polosan doff, dan untuk di bagian kameranya dia glossy dengan adanya sedikit pantulan cahaya seperti ini. Oke, bagian belakangnya ini kaca ya teman-teman, jadinya sangat solid rasanya, mantap. Sekarang kita fokus ke desainnya. Jadi di bagian bawah ini ada tulisannya Tecno Spark, kemudian kameranya ada 3 buah lingkaran besar, yang dimana untuk kamera itu 2 ini ya, di atas bawah ini, dan di kanannya ini adalah flashnya, jadi ada dual LED flash. Dan di atas ini ada desain yang cukup menipu ya, jadi mungkin teman gadget bakal ngira ini kamera, tapi ini cuma hiasan saja. Dan di bagian bawahnya ini ada tulisannya 50 megapiksel, tapi warnanya hitam, nggak begitu kelihatan ya. Jadi feel-nya kalem banget, ini keren. Jarang-jarang smartphone Tecno tapi desainnya kerasa kalem seperti ini. Kemudian untuk detailnya di bagian bawah ini ada jack audio 3,5 mm, kemudian ada mikrofon, dan sudah Type-C juga. Dan yang terakhir ada speakernya. Untuk di bagian kanan ini ada tombol on off yang berfungsi juga sebagai fingerprint, dan kalau saya pencet sudah cukup kliki tapi dia kurang nimbul, jadi agak mendelep ya. Kemudian di bagian atasnya ada volume up and down yang ternyata kalau dipencet kurang kliki, jadi agak kurang enak untuk pencetannya. Mungkin ini Tecno bisa memperbaiki, soalnya agak keras dan tidak kliki. Kemudian bagian atasnya ini polosan, dan bagian kirinya ini ada tempat untuk SIM tray yang nanti kita cek. Oke, kita lanjut lagi.
Selanjutnya kita mendapatkan ini dia untuk pin ejektornya, jadi berbentuk kotak seperti Tecno pada umumnya. Ini dia persegi panjang. Yang langsung kita cek untuk SIM tray-nya apakah triple slot atau hybrid. Soalnya untuk memorinya ini lega banget, ada di 128 GB. Dan untuk memorinya dia triple slot, mantap. Jadi bisa dual SIM plus micro SD. Sehingga dengan memori yang masih besar, ternyata Tecno masih menyematkan triple slot di smartphone-nya. Kita lanjut lagi. Kemudian ini dia Tecno seperti biasa garansinya 12+1, jadi totalnya 13 bulan untuk garansinya. Oke, selanjutnya ini kita dapat charger. Oke, ini dia untuk chargernya, jadi maksimal outputnya bisa sampai di 18 watt, jadi sudah fast charging. Dengan baterai 5000 mAh, ngecasnya 18 watt, saya rasa sudah lumayan lah, masih oke. Kemudian kita mendapatkan ini dia untuk kabel USB-nya, yang dimana pastinya sudah Type-C dan berwarna oranye, menandakan dia sudah support fast charging. Selanjutnya ini petunjuk gunaan dari Tecno Spark 10 Pro, yang dimana ya cukup simpel. Jadi jangan lupa dibaca, dan kita dapat ini dia untuk kartu garansinya. Jadi garansinya di Calcare dan sudah tersebar cukup luas ya di Indonesia. Ini untuk lokasinya. Kemudian terakhir kita mendapatkan ini dia silicone case. Jadi kita masih dapat silicone case, bukan hard case. Dan untuk kualitasnya ini agak kerasa tipis. Jadi ya setidaknya dapat ya, walaupun ini agak tipis. Kemudian kita coba pasang di smartphone-nya, kira-kira bagaimana tampilannya. Dan ini terpasang dengan cukup baik. Oke, untuk bagian belakangnya seperti ini. Tecno Spark 10 Pro yang sekarang feel-nya kalem. Soalnya biasanya Tecno tuh desainnya beda dari yang lain ya, tapi kali ini Tecno desainnya cukup kalem, jadi keren. Oke, kita tidak dapat apa-apa lagi. Langsung aja coba kita hidupkan, kira-kira bagaimana pandangan awal dari Tecno Spark 10 Pro. Tunggu sebentar. Ini dia teman awal dari Tecno Spark 10 Pro, yang dimana saya cukup terkejut soalnya ternyata feel-nya ini cukup mengotak. Jadinya rasa-rasanya sudah cukup premium di seri Spark, yang dimana masih cukup terjangkau. Kalau kita lihat di layarnya ini bingkainya juga sudah cukup tipis, tapi untuk bagian dagunya masih agak sedikit tebal. Cuma kalau melihat harganya di 2 jutaan kecil, jadi saya rasa ini sudah mantap untuk bingkainya. Kemudian ini layarnya menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi di Full HD+, jadinya untuk ketajamannya sudah oke. Dan untuk warnanya juga sudah cukup pop up, jadinya saya suka ya dengan layarnya. Tidak lupa dengan screen refresh rate-nya di 90Hz, jadinya gerakannya semakin halus. Dan terakhir untuk kamera depannya ternyata sudah punch hole, bukan water drop lagi. Jadi mantap, di harga 2 jutaan kecil kita sudah dapat layar yang kualitasnya bagus dan feel-nya cukup premium. Soalnya jarang-jarang seri Spark bisa mendapatkan feel se-premium ini. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat untuk masalah software-nya, apakah sudah menggunakan yang terbaru atau belum. Dan untuk softwarenya ini dia iOS versi yang terbaru yaitu 12.6 dan Android-nya sudah Android 13, jadi Android versi yang terbaru. Ya, mantap. Jadi masalah software ternyata Tecno Spark 10 Pro sudah menggunakan yang terbaru semua. Ini dia iOS terbaru dan Android-nya juga yang terbaru, Android 13. Kemudian kita lihat lagi dan ini dia untuk RAM-nya bisa dapat RAM virtual hingga 8 GB, jadi besar banget teman-teman. Baterainya di 5000 mAh dan internalnya yang saya beli ini di 128 GB. Jadi internalnya ini lumayan dan RAM-nya juga sudah gede banget di harga 2,1 juta rupiah saja. Oke, ini good job. Kemudian kita lihat untuk memori yang tersedia, kita lihat di device info HW, apakah masih banyak free-nya. Ini dia RAM-nya free-nya masih besar karena masih ada 4,6 GB. Ya, ini mantap ya, berarti UI-nya cukup ringan karena sudah terpakai hanya 40% saja. Kemudian internalnya free-nya masih di 95,6 GB, yang dimana sudah terpakai hanya 9%. Sehingga masalah memori saya rasa sudah tidak ada kendala lagi di Tecno Spark 10 Pro. Belum lagi dia juga sudah ada micro SD ya, jadi kalau belum puas bisa ditambah lagi. Selanjutnya untuk SoC atau chipsetnya menggunakan chipset dari MediaTek yaitu Helio G88, yang dimana untuk fabrikasinya ukurannya sudah 12 nanometer. Jadi sudah cukup efisien saya rasa untuk baterainya. Dan untuk general kita lihat memorinya dia masih menggunakan eMMC, jadi belum UFS, cukup disayangkan, tapi RAM-nya juga sudah 8 GB. Ya setidaknya internalnya ini besar banget ya di 128 GB, jadi untuk jenisnya eMMC saya rasa masih cukup wajar.
kan harganya juga nggak begitu mahal-mahal banget, masih sangat terjangkau lah. Oke, masalah memori aman. Kemudian kita lihat untuk sensornya, apakah sensornya lengkap atau tidak. Jadi ini di harga 2,1 dan ternyata sensornya cukup lengkap. Jadi ada magnetik dan gyroskopnya juga. Untuk teman gadget yang suka pakai GPS, saya rasa ada magnetik ini bakal mantap karena semakin akurat lagi. Dan kita cek untuk gyroskopnya apakah sudah hardware atau software. Dan ini dia gyroskop, kita tes. Dan gyroskopnya, oh ini software teman-teman. Jadi gyroskopnya cukup disayangkan karena dia masih software, belum hardware. Tapi ya untuk gerakannya sudah lumayan sensitif ya. Cuma dia masih software. Jadi kalau digunakan untuk gaming saya rasa masih agak kurang mumpuni. Tapi setidaknya masih tersedia. Kemudian kita lihat untuk NFC-nya apakah tersedia NFC atau tidak. Dan ternyata sudah ada NFC-nya, mantap. Jadi sudah lengkap, hanya saja minusnya di gyroskopnya yang masih software. Oke, kemudian kita lihat untuk masalah kameranya. Jadi ini dia untuk tampilannya, jadi masih mirip dengan Tecno lainnya dan kita bisa setting di 50 megapiksel. Jadi ini untuk resolusi terbesarnya. Kita cek untuk masalah videonya dulu. Jadi videonya dia maksimal bisa sampai di 2K 30 fps. Jadi cukup besar ya untuk resolusi videonya. Dan saya disayangkan dia tidak bisa di 60 fps. Cuma melihat harganya di 2 jutaan kecil, jadi saya rasa masih oke lah, nggak ada 60 fps. Dan kita juga tidak lihat ada settingan stabilisasi di sini. Kita lihat untuk kamera depannya kira-kira bagaimana, dan settingannya ternyata sama seperti kamera belakangnya. Maksimal bisa sampai di 2K 30 fps. Yang dimana kalau saya lihat ini cukup oke ya untuk hasilnya, jadi warnanya sudah cukup pop up. Oke, nanti mungkin bisa kita lihat di gadget review ya bagaimana kualitas dari kamera Tecno Spark 10 Pro. Kita lihat untuk mode lainnya. Jadi di sini ada portrait, kemudian ada time lapse, slow motion. Pro-nya ada nggak ya? Oh ya, ada Pro. Jadi ada mode Pro, langsung kita lihat aja kira-kira bagaimana mode Pro-nya. Ya, shutter speed bisa sampai di 30 detik. Jadi ini beneran bisa dimanfaatkan. Ya, bisa 30 detik ya teman-teman. Jadi lumayan untuk foto cahaya berjalan ini masih bisa banget. Kemudian kita lihat lagi lainnya. Di sini ISO bisa sampai di 6400. Kemudian untuk white balance-nya bisa kita atur, untuk Kelvin-nya, kemudian autofocus juga bisa kita atur manual atau otomatis. Sehingga untuk mode Pro-nya ini beneran Pro, jadi bukan gimmick belaka. Oke, mantap. Dan tadi saya lihat ada mode film. Ini mode film, jadi kita bisa buat video berdasarkan ini dia template dari Tecno. Jadi kita tinggal videoin sesuai dengan template-nya ini aja. Ya, ini fitur yang baru ya di smartphone Tecno. Jadi dari harga 2,1 juta saya rasa ini sudah cukup worth it ya. Jadi untuk sensornya cukup lengkap, kemudian chipsetnya ya oke lah di Helio G88 ini masih cukup powerful untuk di kelasnya. Dan yang tidak lupa untuk desainnya ini dia keren. Jadi bagian belakangnya ini kaca bukan plastik. Ini kalem ya. Jarang-jarang Tecno memberikan desain Tecno Spark series sekalem ini. Jadi ini keren, warna hitam seperti ini. Overall saya suka ya. Jadi teman-teman gadget yang mungkin budgetnya cuma di kisaran 2 jutaan kecil bisa banget ini dipertimbangkan, apalagi sebentar lagi lebaran. Bisa banget buat hadiah lebaran teman-teman gadget semua, terutama yang sudah punya anak mungkin SMA atau kuliah, ini masih worth it saya rasa. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Tecno Spark 10 Pro. Apabila ada saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legal Gadget supaya bisa semangat lagi dalam konten. Saya Mirzal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.